Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak warga Gereja Kristen Jawa Mejasem. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan puji syukur. Pagi ini kita bersatu hati kembali dalam kebaktian minggu hari ini. Mari kita bersatu hati dari rumah kita, dari keluarga kita, untuk bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dalam kebaktian minggu hari ini. Mari kita awali kebaktian minggu hari ini yang kita selenggarakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku tak usah ku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ketika pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati menghadap tahta hadirat Tuhan. Bersatu hati dalam kebaktian minggu hari ini. Dari rumah kami, dari keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, nyatakanlah cinta kasih-Mu, supaya kami tetap merasakan sukacita dan cinta Tuhan ketika kami harus beribadah di rumah dan bersama dengan keluarga kami. Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan Tuhan seutuhnya ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti, hanya dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus, Penebus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan,
hidup kekal karena kenal sobatku. Mari kita berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dalam perhimpunan indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. Pagi hari ini, kami akan duduk diam mendengarkan suara-Mu melalui sapaan sabda-Mu. Ya Tuhan, anugerahkan kepada kami kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami dapat mengerti dengan baik akan sabda-Mu yang kami baca dan kami renungkan pagi ini. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan sabda-Mu, Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasal 24, ayat 13 sampai dengan 35, demikian sabda Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Sabda Tuhan dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, menyimak perjalanan dari dua orang murid menuju ke Emmaus, sepertinya ada hal yang aneh. Kita bisa membayangkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, dua orang murid itu berjalan ke Emmaus bersama-sama Tuhan Yesus. Dan mereka, kita percaya, sudah cukup lama hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi saat berjalan menuju Emmaus, mereka tidak mengenal sama sekali siapa yang berjalan dengan mereka. Mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Dan di sini kita boleh mengatakan aneh. Memang ada beberapa alasan yang menyebabkan bahwa mereka saat itu tidak mengenali Tuhan Yesus. Dicatat ada dua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu memang telah mati disalibkan. Dan itu menjadi fakta yang terjadi di dalam sejarah dan mereka tahu apa yang terjadi saat itu. Mereka menyaksikan sendiri peristiwa itu. Bahkan mereka memperbincangkannya, seperti dalam bacaan kita hari ini, memperbincangkannya dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Mereka sangat kecewa dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus yang sangat tragis. Dan kekecewaan itu terjadi karena selama ini mereka memiliki pengharapan bahwa Yesus dapat menolong mereka dari segala macam persoalan. Nah, dengan kematian Tuhan Yesus, pupuslah sudah harapan mereka. Demikian mereka ketika berjalan dengan Tuhan Yesus tidak mengenali Tuhan Yesus. Sekalipun saat itu dalam perjalanan yang cukup panjang, mereka bersama-sama dengan dia tetapi tidak mengenali. Lalu catatan yang kedua, ketika Tuhan Yesus bangkit, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, Tuhan Yesus itu mengenakan tubuh rohani. Dan sifat tubuh rohani itu sangat berbeda dengan tubuh kita sekarang ini. Tubuh rohani itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi jika dua orang murid itu tidak segera mengenali Tuhan Yesus, menjadi sesuatu yang masuk akal. Lalu selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, dinyatakan kepada kita bahwa
Tidak untuk seterusnya kemudian mereka tidak mengenali Yesus. Saat mereka sampai di Emmaus, mereka itu melarang Tuhan Yesus untuk melanjutkan perjalanan. Karena hari sudah gelap dan perjalanan saat malam, saat gelap membahayakan keselamatan. Mereka kemudian meminta Tuhan Yesus untuk tinggal bersama mereka. Saat mereka tinggal bersama, Tuhan Yesus ada di antara mereka. Tuhan Yesus itu mengambil roti, memecah-mecahkan, meminta berkat atasnya dan makan bersama. Dan saat itu Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, mereka ingat bahwa Tuhan Yesus pernah melakukan hal yang sama. Memberi makan kepada orang banyak, memecah roti, mengucap berkat, dan makan bersama. Dan dari situ mereka menyadari bahwa orang yang selama ini bersama-sama dengan mereka berjalan dalam perjalanan menuju Emmaus adalah Yesus sendiri. Mereka mengenali Yesus dari apa yang diperbuatnya, yaitu memberi mereka makan. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenal Tuhan Yesus adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan iman. Demikian pula juga yang disampaikan oleh para rasul, dalam hal ini Rasul Petrus kepada orang banyak di hari Pentakosta. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 2, rasul-rasul mengenalkan kepada orang banyak bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Dan hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa semua yang terjadi dalam diri Yesus itu untuk menggenapi janji Allah tentang keselamatan manusia. Di dalam Yesus, keselamatan yang dijanjikan oleh Allah digenapi. Keselamatan menjadi terwujud. Setelah mendengar keterangan para rasul dalam peristiwa Kisah Para Rasul 2, orang banyak menjadi sangat terharu. Dan selama ini mereka tidak mengerti apa dan siapa sesungguhnya Yesus. Para rasul meminta mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Mereka diampuni dosanya dan menerima keselamatan dari Allah. Dan demikianlah seharusnya karya Tuhan Yesus memang berpuncak pada penebusan dosa umat manusia dan ditanggapi dengan pertobatan setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pengalaman mengenal Tuhan dengan seluruh karyanya juga diungkapkan pemazmur dalam Mazmur 116. Kita nanti bisa membaca di Mazmur 116. Secara pribadi pemazmur merasakan bagaimana Tuhan itu berkarya bagi dirinya. Saat ia menghadapi kesesakan yang berujung maut, Tuhan bertindak menyelamatkannya. Di situ pemazmur mengalami perubahan cara pandang tentang hidupnya. Ia kemudian sangat mengasihi Tuhan, senantiasa berdoa, hidup berserah kepada Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur. Dan memang pengenalan secara pribadi akan Tuhan membuahkan kehidupan yang indah, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi kehidupan orang lain dan pembangunan iman kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kita dapat dikenal? Jawab atas pertanyaan itu tentu tidak mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak. Apakah kita dikenal ketika menampilkan ciri lahiriah sebagai orang Kristen? Tentu tidak. 100% ciri tidak bisa menampilkan gambaran dari agama tertentu. Tetapi ciri-ciri lahiriah juga penting, sebab dengan ciri lahiriah mereka dapat lebih mudah dikenali. Nah, kita sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang percaya, mungkin ada orang Kristen beranggapan bahwa ciri lahiriah itu tidak penting. Yang lebih penting adalah penghayatan dan praktek iman sehari-hari. Pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik lebih penting hanya sekedar ciri lahiriah yang ada dan ditampilkan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak kita yang telah menerima anugerah keselamatan sempurna,
dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, membuahkan perbuatan baik yang memang harus kita lakukan sebagai buah kita menerima anugerah keselamatan. Dan itulah yang seharusnya menjadi ciri kita, orang percaya yang telah ditebus dosanya dan berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Saudara yang terkasih, perbuatan baik akan terjadi dalam diri kita orang percaya jika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus dan mengalami anugerah keselamatan. Itulah Paskah. Seperti dalam peristiwa setelah Paskah ketika Yesus berjumpa dengan dua orang murid ketika dalam perjalanan menuju Emmaus. Dua orang murid itu mengalami sukacita ketika berjumpa dengan Yesus dan menceritakan apa yang mereka alami bersama dengan Yesus di ayat yang ke-35. Perbuatan baik adalah perwujudan karya Kristus yang hidup dalam diri kita sebagai orang percaya. Dan itulah yang akan kita lakukan untuk terus mewartakan Paskah, mewartakan cinta Tuhan melalui karya kita, sekecil apapun kepada sesama yang membutuhkan di sekitar kita. Terutama sesama yang dirasa-rasakan Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang saat ini terdampak oleh masa sulit akibat COVID-19. Dengan demikian, Kristus sungguh-sungguh akan dapat dikenali dari perbuatan baik dan karya kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak tentu tahu buah durian gitu ya. Bagaikan buah durian sekalipun tersembunyi, tentu ada ketahuan dari bau harumnya gitu. Demikian juga lebih dirasakan enak buah durian itu ketika orang memakannya. Namun demikian jika orang tidak mau memakannya, buah durian itu tetap berbau harum. Demikian pula dengan orang Kristen, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kita. Sekalipun orang Kristen, sekalipun kita tidak berbuat baik sekalipun, Yesus tetap dapat dikenal melalui karyanya yang baik bagi semua manusia. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak terus wartakan Paskah, terus mewartakan cinta Tuhan melalui karya kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar.
Mari kita kembali berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih setia Tuhan yang nyata atas kami pada hari ini. Terima kasih atas pengajaran Tuhan melalui Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Satu kisah di mana Tuhan Yesus setelah Paskah berjumpa dengan dua orang murid dalam perjalanan menuju Emmaus. Ada banyak yang sudah terjadi di antara mereka, yang pada akhirnya dua murid sungguh-sungguh dengan sadar mengenal siapa yang berjalan dengan mereka, Yesus yang bangkit. Tuhan, ajar kami untuk setiap hari mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ajar kami pula untuk mengenal setiap cinta Tuhan yang sudah kami alami melalui karya pengorbananmu di atas kayu salib. Dan tugas kami ya Allah, kami ingin terus mewartakan cinta Tuhan kepada orang lain. Kami ingin terus membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami, bahkan sesama yang sungguh-sungguh membutuhkan kami di tengah masa sulit saat ini. Terima kasih Bapa atas pengajaran-Mu, kiranya semakin meneguhkan kami untuk terus menjadi pewarta cinta Tuhan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, anak-anak Tuhan di Gereja Kristen Jawa Mejasem, dari anak-anak sampai dengan kami seluruh Bapak Ibu Adi Yuswo. Kami mohon pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata atas kami. Anugerahkan kami berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami setiap hari. Anugerahkan kami kesehatan untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan dalam seluruh aktivitas kami. Bahkan harus menjalani hari-hari kami dari dalam rumah, di tengah masa sulit yang saat ini harus kami jalani. Kami percaya Tuhan tetap menganugerahkan sukacita dan kekuatan dalam hidup kami. Bapa di surga, anugerahkan pula kami kesehatan, supaya dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kami akan terus memuliakan Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu pula untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang saat ini menderita sakit. Tuhan anugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan yang dari Tuhan. Demikian pula kami juga mohon berkat-Mu ketika kami di tengah masa sulit karena wabah penyakit yang terjadi di bangsa kami. Anugerahkan kami tetap sukacita untuk menjalani hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Tidak lupa kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang di dalam minggu ini boleh merayakan hari ulang tahun. Kasih setia dan damai sejahtera terus Tuhan anugerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Panjang umur, berkat, kesehatan senantiasa Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Allah, seutuhnya jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan pimpinan dan kasih-Mu. Bapa di surga yang maha kasih, kami saat ini berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami bersama dengan seluruh bangsa di dunia yang saat ini harus menjalani hari-hari oleh karena wabah COVID-19. Kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan memulihkan, wabah segera reda, dan bangsa kami boleh pulih seperti sedia kala. Kami mohon Tuhan hadir, Tuhan berkuasa dan membersihkan bangsa kami dari wabah yang saat ini harus kami hadapi. Untuk itu jagalah kami Tuhan, dan jauhkanlah wabah ini dari kami dan keluarga kami. Dan untuk orang-orang dengan COVID-19 yang saat ini dalam perawatan, Tuhan memberkati, Tuhan anugerahkan kesembuhan, dan semoga tidak terus jatuh korban oleh karena wabah ini.
Untuk tenaga medis yang menangani, kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan anugerahkan kekuatan dan kesehatan, supaya dapat Tuhan pakai dalam memerangi wabah ini, dapat merawat orang-orang dengan COVID-19 ini dengan baik. Untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan anugerahkan kemampuan, kekuatan, dan kesehatan, supaya dapat melewati dan mengatasi masa sulit ini dengan baik. Terima kasih ya Allah, kami serahkan dalam pengasihan-Mu, kasih setia Tuhan terus hadir atas bangsa kami. Demikian pula kami juga mohon berkat-Mu untuk gereja kami Tuhan, dalam setiap upaya untuk mewartakan kasih setia Tuhan melalui rumah kami, melalui gereja kami, melalui keluarga kami, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Allah, kami juga mohon berkat-Mu untuk upaya pendirian tempat ibadah, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang segala masa, kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Mari kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat-Nya yang tak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari
Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami telah mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini, melalui persembahan kami nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Saat ini ya Allah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah atas keluarga kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Dengan sebuah komitmen diri, kami akan menjadi pewarta-pewarta Tuhan dengan seluruh cinta-Mu kepada sesama kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus, menebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah minggu hari ini, dan biarlah kita terus diutus oleh Tuhan menjadi pewarta-pewarta cinta Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumah-Nya yang bakal. Jika jiwaku membubuk meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.